sini memulai. Oke, shalom semuanya. Kita akan memulai GIC kita malam hari ini. Mari kita awali dengan kita berdoa. Silakan Cieni untuk berdoa pembuka. Kita bersatu dalam doa. Bapak kami Bapak kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan untuk ber-GIC ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati GIC kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya akan mute semua ya. Saya akan mute dan kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Silakan yang doa untuk firman.
Untuk Ripka, berdoa firman. Ya, yang doa firman, Ripka. Katanya ke-mute. Oh, jangan di-mute, Ko Henry. Oh, nggak bisa dibuka. Bisa. Mari satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk berkat-Mu, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan kami sekarang ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berikan hikmat pada kami, agar kami bisa mengerti apa yang Engkau suruh Bapak dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah juga bukan hanya mendengar, tapi juga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Bapak. Ajar kami untuk duduk diam, ajar kami untuk mengerti apa yang Engkau maksud dalam isi hati-Mu, Bapa. Terima kasih, kiranya Tuhan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan Ci Iva. Salam semuanya. Di sini saya akan men-sharekan firman yang sudah di-share di grup tentang inovasi adalah cara melepas inovasi adalah cara lepas dari keterpurukan. Inovasi selalu muncul karena suatu masalah yang untuk menyelesaikannya dibutuhkan hikmat, di mana hasil akhirnya adalah sebuah sistem kehidupan yang baru dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tengah keterpurukan ada dua hal yang dibutuhkan. Yang satu adalah mujizat. Saat tidak ada jalan keluar, hingga akhirnya Tuhan ikut campur tangan untuk menyelesaikan di saat inovasi. Di saat inovasi, hikmat, akal budi, dan kemampuan kita sudah tidak bisa lagi di dalam kitab Keluaran ayat 17 ayat 8 sampai 15 sebentar ya. Ini ada di kitab Keluaran ayat 8 sampai 15 yang berbunyi adalah lalu datanglah orang Amalek dan berbekang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Musa, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ya 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Saat terjadi keterpurukan, cari dan libatkan Tuhan dalam kehidupan dan izinkanlah Tuhan menguji kita dan izinkan Tuhan menguji kita. Nah, yang kedua adalah inovasi. Di kitab Amsal 8:12. Amsal 8 ayat 12, firman-Nya kepadaku,
Sorry, maaf. Amsal 8 ayat 12, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Di saat terjadi, Tuhan sebagai sang sumber akan membuat semuanya bekerja maksimal dalam hidup kita, hikmat, kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Ada 3 tips supaya mendapatkan kelepasan, yaitu adalah 1, introspeksi dan evaluasi diri. Jangan lupa diri kita seperti jemaat di Efesus, sampai perlu ditegur dulu baru mengerti dan bertobat. Ingatlah kalau ukuran Tuhan berbeda dengan dunia. Ada di dalam kitab Wahyu 2 ayat 1-5. Kepada jemaat di Efesus, firman Tuhan adalah 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Di ayat ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu di tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Di introspeksi diri ini adalah kita harus bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula. Sebelum Tuhan menegur kita, kita evaluasi diri kita. Mungkin ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan pada Tuhan akhir-akhir ini. Dan mulai kita memperbaikinya dengan meminta pengampunan pada Tuhan. Kalau saya pribadi adalah introspeksi, apa sih yang akhir-akhir ini atau mungkin dulu-dulu pernah kita lakukan, yaitu entah itu menyakiti orang lain atau mungkin mengecewakan Tuhan. Kalau kita merasa itu salah di mata Tuhan, itu salah, kita tidak harus melakukannya, bahwa itu berdosa, kita harus introspeksi, kita memperbaiki segala kesalahan atau perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah introspeksi kalau untuk diri saya sendiri ya. Nah, sekarang yang kedua adalah jangan tinggal dalam kesedihan di Yohanes 20 ayat 15-16. Yohanes 20. Firman-Nya adalah kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Di ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya adalah guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau
dari sini adalah kita jangan tinggal dalam kesedihan. Kalau untuk saya pribadi, apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu setia di dalam peristiwa yang kita alami. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah penghibur bagi kita di dalam kesedihan kita, dan kita patut bahagia sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, baik, dan penuh kasih terhadap kita semua. Dan Tuhan pasti setia atas setiap apa yang kita alami, baik buruk ataupun sedih, kita bahagia pun Tuhan tetap menyertai kita. Dan yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Di Yohanes, di kitab Yohanes ayat 14, pasal 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa mempermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Percaya harus berubah menjadi percaya Tuhan. Kita tidak pernah gagal dan tidak pernah mengecewakan kita. Dan kalau menurut saya sebetulnya maunya Tuhan itu sebenarnya simpel banget. Kalau menurut saya sih, kita cuma harus percaya pada Tuhan, apapun yang kita alami saat ini, apapun dalam keadaan apapun, keterpurukan seperti apapun, kita cukup percaya sama Tuhan karena Dia adalah sumber daripada semuanya, ya, sumber jalan keluar, sumber kekuatan bagi kita, dan terlebih-lebih Tuhan itu adalah sumber kehidupan daripada kita. Simple, menurut saya itu sangat simple, percaya. Ya, saya pahami itu. Terus kalau sudah ya Kak Fendi ya, ada 3 ya. Sudah. Ambil nafas sih, Pak. Aduh, grogi saya. Grogi apa? Bagus kok. Aduh, bagus. Yaitu tetap percaya kepada yang ke-1 adalah jangan introspeksi diri kita, apapun mungkin akhir-akhir ini atau dulu-dulu kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan gitu. Saya sendiri sering merenungkan, oh Tuhan itu melindungi saya dalam segala hal, setia pada saya dalam segala hal, tapi seringkali saya berpikir saya itu banyak sekali mengecewakan Tuhan dengan mungkin perbuatan-perbuatan saya yang Tuhan tidak sukai, entah itu dalam pergaulan, entah itu dalam pelayanan saya, entah itu dalam keluarga saya banyak flashback, oh dulu saya seperti ini, dulu saya melakukan ini sebetulnya nggak boleh, nggak berkenan sama Tuhan. Nah itu dari situ saya sadar kalau Tuhan tidak mau saya seperti itu. Saya harus mengganti pola pikir saya untuk lebih baik, untuk apa yang Tuhan mau saya berusaha untuk belajar melakukannya. Itu adalah introspeksi diri saya untuk secara pribadi. Terus kalau untuk jangan tinggal di dalam kesedihan. Jangan tinggal di dalam kesedihan adalah sebenarnya semua orang banyak mengalami kesedihan, termasuk saya pribadi juga sering mengalami kesedihan, yaitu dalam keluarga, dalam segala hal sih, ada aja, pasti ada sedih, ada mungkin perilaku orang kepada saya, oh saya dikecewakan oleh orang lain, saya disakiti orang lain, itu membuat saya sedih. Tapi kembali lagi kita harus berpikir, kenapa kamu harus sedih? Kenapa kamu harus terpuruk?
Sebab kalau kamu sedih dan terpuruk begitu, kamu nggak akan maju. Kamu hanya akan berjalan di tempat dan kamu hanya akan terpuruk dalam kesedihan kamu. Kamu harus bangkit. Itu saya mengalami itu dulu, dan sekarang pun sebenarnya Tuhan masih ajar saya. Saya diajar sama Tuhan untuk tetap kamu harus bangkit, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Yaitu apalagi mungkin usaha pekerjaan saya yang berhubungan dengan banyak orang, yang misalnya orang ke salon itu saya bertemu dengan orang ya kan yang yang dulunya sebelum pandemi itu banyak orang, dan sekarang itu sama sekali mungkin bisa dihitung dengan jari. Tapi yang dulu mungkin bisa kita bisa cukup, bahkan mungkin ada lebih ya gitu. Sekarang mungkin pas-pasan, cuman Tuhan bilang jangan sedih. Karena apa? Aku mencukupkan gitu loh. Aku menyediakan gitu loh. Kamu jangan lihat yang sekarang. Kamu jangan sedih dengan keadaan sekarang. Bahwa kamu hanya perlu fokus kepada aku. Kamu hanya perlu percaya kepadaku. Terus saya sejak itu dapat sesuatu. Sebentar. Dan firman ini ada sebentar. Saya cuma bilang nafas. Biar cepat selesai, Pak. Sabar dulu ya. Waktu itu saya benar-benar terpuruk, mungkin mungkin belum lama ini, mungkin beberapa bulan yang lalu, dalam keluarga saya ada sesuatu masalah yang mungkin benar-benar bikin saya drop. Saya nggak pernah cerita ke siapapun, tapi saya nggak perlu cerita. Saya punya Tuhan gitu loh. Saya nggak akan sedih dengan kejadian ini. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saya, dan saya tiba-tiba saya mempunyai hikmat. Tuhan kasih hikmat saya dan kasih rema dalam kehidupan saya. Entah itu ayatnya di mana, cuma saya selalu ingat itu. Tuhan akan melebur saya gitu, sehingga nantinya saya akan timbul seperti emas, seperti yang Tuhan mau, seperti Tuhan akan membentuk saya sedemikian rupa, dan saya percaya itu, saya imani itu. Dan untuk yang tetap percaya, saya sampai sekarang pun tetap belajar percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun dalam kehidupan kita saat ini, yang mungkin semua orang mengalami, semuanya itu pasti mengalami, percayalah sama Tuhan. Mungkin kejadian kemarin ada sesuatu kejadian yang bikin saya drop, yang mungkin saya sampai berpikir bangun tidur, aduh Tuhan, seandainya saya tidak bangun lagi gitu kan, seandainya saya tidak bangun lagi, pasti semuanya akan selesai. Tapi Tuhan saat itu juga menegur, kamu lupa bahwa kamu ada aku, bahwa Tuhan ada bersama kamu, gitu kan? Dan Tuhan benar-benar, kalau kamu nggak percaya sama aku, kenapa aku harus menyertai kamu lagi? Gitu. Kamu harus percaya gitu loh. Kamu harus pegang janji aku bahwa aku itu ada di depan kamu, gitu loh. Aku ada di depan kamu. Mungkin jalan yang akan kamu lalui itu adalah jalan yang sulit, tapi jalan itu aku yang melalui dulu. Jalan aku itu yang melalui dulu. Kamu ada di belakang aku, dan kamu akan selamat sampai jalan yang akan kamu tuju nantinya, yang akan aku tuntun kamu ke sana gitu. Tapi puji Tuhan, itu adalah peringatan buat saya pribadi dari Tuhan, bahwa saya itu sering kali nggak percaya sama Tuhan. Bahasa saya sering kali, aduh Tuhan, udah seperti ini kok Tuhan belum tolong saya gitu kan. Saya sedih, mungkin saya bisa menangis, tapi benar-benar Tuhan sudah menguatkan saya, dan saya
sampai saat ini tetap belajar bahwa Tuhan itu ada dalam diri saya, ada dalam diri saya, dalam hati saya, yang selalu setia, bahkan menjadi penghibur bagi saya. Itu aja sih Pak. Saya udah kayaknya cukup segitu aja. Kayaknya saya emosi ini sampai. Oke, thank you Civa. Nanti dilanjutin lagi. Kayaknya banyak yang mau nanya nih. Soalnya banyak yang pada nggak tahu terenyuh, nggak tahu pengen denger cerita yang tadi nggak dicurhatin atau gimana. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya minta Ko Yusuf untuk doa untuk firman dulu ya. Mari kita tutup di dalam doa untuk firman tadi yang barusan kita dengar. Silakan Ko Yusuf. Oke, mari kita satukan hati. Terima kasih sudah mendengar firman ini tertanam di hati kami dan bersyukur. Bukan kami hanya mendengar, tetapi kami ingin mempraktekkan dan memperlakukan segala firman yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mau mengikuti perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Civa yang sudah men-sharingkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya apa yang dirindukan oleh Civa, Tuhan kabulkan. Dan anak-anaknya juga diberkati, usahanya, apapun yang dikerjakannya, dia buat berhasil dan beruntung. Dan juga berkati kami semua Tuhan, di GC pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih Ko Yusuf. Terima kasih Civa. Kita akan sama-sama sharing ya, teman-teman. Saya minta GIC kita nggak monoton, jadi kita mau aktif. Jadi salinglah sharing dengan apa yang kita dapatkan. Saya yakin gini loh, firman yang kita dengar itu pasti punya sebuah rema yang berbeda-beda. Ya, karena mungkin kita, ya kayak tadi Civa mungkin ada masalah tentang pergumulan dia dengan keluarga. Mungkin ada yang bidang ekonomi, mungkin ada yang kesehatan, mungkin hari-hari ini ada yang sakit mungkin saudaranya, atau juga mungkin ada yang punya hubungan yang sakit ya, maksudnya yang nggak harmonis. Jadi silahkan teman-teman sharing berdasarkan apa yang teman-teman dapatkan dari firman Tuhan yang didengar dari hari Minggu dan hari ini juga Civa kemukakan ya. Jadi semua dari kita pasti ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Silahkan mungkin boleh berbagi. Kayak minggu kemarin saya juga berterima kasih ya buat Pak Henry ya yang sudah sharing juga ya bagaimana dia dipulihkan Tuhan ya, dari ya banyak ya mungkin kasusnya ya saya dengar dari Pak Henry ini kan ngikutinnya juga cukup banyak ya berminggu-minggu gitu ya dari pengalaman dari spiritualnya, kemudian di dalam perjalanan dia sampai kemarin terpapar COVID karena kemarin dia kasih kesaksian kurang percaya ya, awalnya kurang percaya, tapi beliau menyaksikan bahwa Tuhan itu begitu mengasihi dia gitu. Ya puji Tuhan, tidak kenapa-kenapa ya, dipulihkan dan bahkan sekarang bisa menjadi berkat dan saluran berkat buat teman-teman yang menyaksikan acara GIC ini gitu. Oh, ternyata COVID itu nyata ya. Jadi next time ya Pak Henry tuh udah bisa memberikan kesaksian ya bahwa jangan main-main sama COVID. Kira-kira gitu sih ya Pak Hendri ya. Oke, ini hari ini saya mau dengar sharing dari Ko Yusuf deh. Biasa soalnya kata Iva, Ko Yusuf ngunjuk-ngunjuk terus katanya. Saya lihat kan Ko Yusuf nih kayaknya banyak kerja di rumah nih, terus udah gitu menemukan sesuatu juga nih. Kira-kira ada pengalaman mungkin yang perlu di-sharingkan atau perlu teman-teman, kalau Ko Charlton kan tahu ya kerjaannya Ko Yusuf katanya. Ya, tahu saya. Dia itu mainan kaleng, iya luar biasa. Nggak kaleng-kaleng. No ken-ken katanya ya. Oke, silakan Ko Yusuf. Waktu dan kesempatan saya berikan ke Ko Yusuf. Mungkin singkat aja ya, 5 menit. Ya, salam Po. Bercerita apa ya? Ya mungkin dari tadi yang tentang keterpurukan aja, mungkin lepas dari keterpurukan. Mungkin kan kita di pandemi ini, masa-masa pandemi kan beda-beda ya. Tadi ada yang aku bilang, ada yang punya masalah kesehatan, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah pekerjaan atau bisnis, ada yang
planningnya berubah gitu kan. Kadang-kadang kan things doesn't work out seperti apa yang kita harapkan. Nah, gimana sih keluar dari keterpurukan itu ya? Maksudnya apa yang dialamin ya, jangan cerita orang. Ya, silakan. Puji Tuhan sih, Koven, selama pandemi ini walaupun ada naik turunnya ekonomi ya tetap aja bersyukur aja sih Koven, tidak kekurangan, selalu cukup. Yang penting ya andalkan Tuhan, Koven. Setiap apa yang kita kerjakan ya selalu kita andalkan Tuhan. Apa yang kita lakukan itu kita nggak usah bersungut-sungut gitu. Makanya kalau kita ada waktu santai, ya waktu kita bisa menyembah ya kita menyembah. Di waktu kita masa sukar ya kita carilah Tuhan. Pokoknya saya nggak di pandemi ini ya fine aja sih. Nggak ada masalah dengan kesehatan, puji Tuhan. Ada selama saya kerja jadi asisten rumah tangga, ada kaki saya sedikit kerak, kayak kebas gitu. Cuman aku imanin aja lah, pasti sembuh dan nggak perlu ke dokter. Tangan kanan ini sering kesemutan ya. Saya juga imanin aja lah, mungkin Tuhan kasih kuasa dari tangan kanan ini apa yang kerjakan mau berhasil gitu aja sih kok. Jadi kata-kata yang baik itu saya munculkan. Jadi nggak selalu bersungut-sungut, nggak selalu mengeluh. Ya udahlah, kalau emang sakit saya nggak pernah pikirkan, udah saya lewatin di luar pikiran saya udah nggak ada namanya kata penyakit. Jadi saya fine aja. Jadi hati yang gembira adalah obat sih. Jadi aku ikutin firman itu sih, Koven. Jadi setiap masalah apa ya ada waktu ya aku main gitar, walaupun bisa sepetik 2 petik ya bisa nyembah Tuhan, untuk anak-anak di rumah nyanyi itu aja sih kok. Oke. Oke. Terima kasih Ko Yusuf, pengalamannya luar biasa ya. Walaupun dia nggak cerita ya teman-teman ya, saya tahu pergumulannya Ko Yusuf ya di hari-hari pandemi ini nggak seperti yang waktu itu ya, maksudnya sebelum pandemi gitu. Saya kenal Ko Yusuf itu dulu kerja ya shift-shiftan ya, sampai malam sampai pagi ya, karena sekarang pandemi otomatis menurut saya mungkin kantornya kayaknya merumahkan beliau ya, kayaknya WFH terus gitu ya. Hampir boleh dilihat kayaknya WFH terus. Tapi seperti kesaksian dari Ko Yusuf ya, mungkin Pak Adi gitu ya, Pak Hendri mungkin ya, ini menyaksikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa ya. Tadi yang Ko Yusuf utarakan. Mungkin buat yang nggak kenal Ko Yusuf ini, saya bagikan sedikit ya. Ya kira bulan Januari ya kalau nggak salah, Ko Yusuf ini ada mencoba ya kalau nggak salah satu bidang baru yang sama sekali beliau nggak pernah kerjakan sebelumnya, yaitu menjual kaleng minuman ya, kaleng minuman siap saji gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah ke Chat Time gitu ya, ada yang kemasan baru sekarang kan dalam bentuk kaleng ya. Kalau dulu kan bentuknya kan gelas plastik. Kalau teman-teman lihat gelas kaleng itu, nah itu kurang lebih Ko Yusuf bikinnya kayak gitu-gituan lah intinya itu. Nah, tapi puji Tuhan, saya lihat pekerjaan yang beliau kerjakan dari awal sampai sekarang, saya melihat begitu luar biasa ya progresnya. Ini satu bukti bahwa memang mengandalkan Tuhan, ya mencari Tuhan di masa-masa pandemi ini membuat kita tuh menjadi pribadi yang kreatif. Bukan hanya kreatif, tapi kita juga bisa berinovasi ya, secara rohani, secara jasmani. Kita melihat bahwa Tuhan tuh menolong keluarga Pak Yusuf ya. Saya percaya kalau Ko Yusuf ditolong, kita semua juga pasti ditolong. Amin. Ya, itu aja ya. Mungkin kesaksiannya saya tambahin dikit. Jadi nanti kalau buat yang mau jadi reseller ataupun mau bisnis ya konsultasi nanti dilanjutkan lewat Japri ya sama Ko Yusuf, silahkan nanti diajarin gimana jadi agen menjual 10.000 can. Oke, terima kasih Ko Yusuf. Saya beralih kepada Pak Santo ya. Kemarin istri-istri, hari ini suami-suami. Ya, habis ini Pak Adi Suyadi ya. Kemarin soalnya Pak Adi Suyadi mic-nya rusak katanya. Jadi habis ini giliran ketiga Pak Adi. Silakan Pak Santo, mungkin ada pengalaman selama masa pandemi ini, mungkin ada pernah mengalami keterpurukan, mungkin dari segi kesehatan, atau keluarga, atau bisnis, atau uang, ya ekonomi, atau apapun, silahkan. Mungkin yang masih berkorelasi dengan pengalaman Ko Santo. Silahkan Ko Santo. Salam semuanya. Ya, kalau masalah keterpurukan semua orang ada ya.
pertama dalam minggu 3 minggu ini istri saya kami sakit demam ya. Tapi saya tetap waktu itu tetap GIC, cuman saya belum memberikan kesaksian. Saya pernah curhat sama Ko Dedi, tolong minta bantu doa untuk istri saya yang sedang sakit. Waktu itu 3 minggu yang lalu istri saya itu mengalami sakit demam, batuk, pilek. Nah, saya juga khawatir apa ini COVID atau bukan. Sebab setahu saya istri saya waktu itu istri saya tuh sambilannya ngurutin orang ya, tukang urut lah istilah kata. Dan dia sebelum terjadi sakit pernah ngurutin orang, 3 orang. Salah satunya di tempat yang terjadi kena COVID. Dan yang satu lagi, kalau tidak salah, itu diurut hari Kamis dan meninggal hari Minggu. Nah, ini ketika istri saya sudah urut mereka, istri saya mengalami sakit demam, batuk, pilek. Dan saya juga udah bilang sama dia, coba penciuman kamu bagus nggak? Tadinya istri saya sempat pengen curhat sama Pak Paulus, cuman takut suruh berobat sana gitu. Saya bilang sama istri saya, coba kamu minum obat dulu dah, obat ini. Coba lihat penciumannya, kata dia bagus. Puji Tuhan, gak begitu lama, dalam 3 hari udah sembuh. Dan kemudian itu malah nularnya ke anak saya yang cowok. Dia mengalami batuk juga, demam, dan gatal-gatal di lehernya. Ini saya mengalami pergumulan, ya Tuhan, jangan sampai terjadi. Saya cuma berdoa, berharap, percaya kepada Tuhan seperti itu aja. Ya Tuhan, jangan sampai keluarga saya terjadi hal-hal yang tidak di dalam pikiran saya, yang takutkan saya seperti saya ini. Saya tetap nggak takut, dalam arti bukan tetap mengikuti protokol yang ada dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa keluarga saya dilindungi. Dan puji Tuhan, anak saya juga dalam, kalau nggak salah 5 hari itu udah sembuh. Yang lainnya di dalam keluarga saya seperti saya dan anak saya yang cewek nggak ada sih. Mungkin menurut saya ini batuk pilek biasa sih, mungkin. Tapi ya namanya orang pasti khawatir juga ya. Cuman saya tetap percaya kepada Tuhan dan sampai sekarang ini saya tetap masih bisa mengikuti GIC. Amin. Ya yang bilang Pak Certen kemarin, pesta jangan. Nah, terima kasih atas firman-Nya yang dalam 3 tips ini saya sangat berkesan sekali. 3 tips ini sangat memberikan kekuatan bagi saya. Terima kasih Pastor Paulus Kodianto. Dan satu lagi, saya sangat terkesan sekali sama yang di Facebooknya Pastor Rudi nih, yang katanya iman jangan dibangun atas dasar berkat dan mujizat, tapi iman dibangun saat kita mengalami pergumulan, maka akan terlihat serta berdampak. Terima kasih Pastor Rudi Wijaya yang atas yang ada di Facebook. Ya. Itu aja sih Pak. Oke. Pengumuman saya. Siap. Terima kasih Ko Santo buat kesaksiannya. Saya berdoa buat Ko Santo juga sama keluarga semuanya dilindungi ya, semuanya dijagai, semuanya tidak terkena atau tidak terpapar virus. Oke, terima kasih Ko Santo buat kesaksiannya. Terima kasih juga buat
tadi ya cerita-ceritanya ya. Tuhan tetap baik di tengah keluarga Kosanto. Saya beralih kepada Pak Adi Suyadi. Silakan Pak Adi. Bisa di-unmute. Oke, Terima silakan. kasih. Oke, Shalom semua. Shalom, shalom. Gimana suaranya, cukup jelas nggak kok? Jelas. Jelas Pak ya. Adi. Kemarin sempat trouble masalahnya, jadi sempat ganti kemarin, tapi sempat minta doa sama Pak Pastor juga untuk anak saya yang sakit waktu itu. Nah, Selasa kemarin kan saya sampaikan anak saya sakit, panas, vertigo gitu ya. Hari Selasa, Rabu ternyata sudah agak surut panasnya. Rencana Kamis mau kerja karena sudah kerja, tapi ternyata agak panas lagi, jadi saya nggak izinkan kerja, langsung saya bawa ke klinik untuk tes swab antigen, ternyata puji Tuhan positif. Setelah positif, akhirnya diputuskan untuk isolasi mandiri, secara fisik baik, tidak ada masalah, cuma pusing, panasnya lumayan tinggi. Terus kebetulan adiknya juga, karena waktu sakit itu kita nggak tahu kalau positif, jadi suka masih tiduran sama-sama, tiba-tiba besoknya adiknya juga panas. Akhirnya hari Jumatnya adiknya saya bawa ke klinik juga untuk swab, ternyata positif juga, puji Tuhan. Setelah itu, ya dengan upaya kita, saya minta doa dari Pak Pastor Paulus juga untuk kesembuhan anak saya, minta dukungan doa. Selain itu juga berupaya untuk berobat. Puji Tuhan hari ini sudah jauh lebih baik. Kondisi progresnya semakin baik, penciuman sudah mulai normal, walaupun belum 100%, tapi secara fisik semuanya tidak ada masalah. Jadi secara fisik baik, tidak ada pusing, panas sudah tidak, cuman penciuman saja yang belum sempurna, menunggu waktu. Pada saya rasa memang masih perlu waktu. Ya, semuanya saya ambil hikmahnya saja, bahwa saya percaya tadi yang disampaikan dari firman-Nya, bahwa belief itu cuman percaya biasa, tapi trust, percaya sungguh bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala sakit penyakit yang ada. Maka saya percaya dengan dukungan doa dan doa dari keluarga juga, Tuhan akan menyembuhkan anak-anak saya. Demikian, sekali lagi mohon dukungan doanya lagi, supaya kami semua, keluarga dan kita semua tentunya diberi kesehatan, terhindar dari segala sakit penyakit. Gitu, saya rasa itu saja yang saya sampaikan, supaya yang lain juga bisa Baik Pak Adi, terima kasih banyak. Wah, update-nya seru ya ternyata. Doain dulu Pak Adi ya. Kita doain dulu. Pastor Rudi Wijaya doain kedua anaknya Pak Adi supaya Tuhan sembuhkan dengan sempurna Pak Rudi Wijaya. Ya, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk malam hari ini kami datang kembali ke hadirat Tuhan, karena kami percaya, ketika kami percaya di dalam kesungguhan, ketika kami mengangkat kedua tangan kami percaya Tuhan Yesus turun tangan. Biarlah oleh iman orang tuanya, dia menyatakan percaya dengan sungguh. Kami percaya pada malam hari ini kami menopang dengan iman kami. Amin. Di mana orang tuanya percaya dengan sungguh, maka mujizat Tuhan Amin. mulai detik ini turun atas keluarga Pak Adi. Amin. Terlebih lagi khususnya untuk kedua anaknya. Amin. Biarlah kasih anugerah Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, mulai saat ini mentahirkan Amin. segala hal yang tidak baik. Kami campakkan ke dalam jurang maut, dan kami percaya oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh imannya dan oleh iman kami semuanya, mujizat sudah terjadi. Amin. Saat ini, detik ini, oleh karena darah Yesus Kristus yang membasuhnya.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya, kami semua punya iman, kami percaya dengan sungguh bahwa mujizat itu sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Rudi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pastor Rudi. Ada Pastor Villa. Selamat datang Pastor Villa. Apa kabar Bogor? Iya, Tuhan. Selamat malam. Maaf telat gabung. Oke, apa-apa Pastor Villa. Aman Bogor? Ibu gimana? Puji Tuhan, aman. Ibu udah sehat? Istri? Sehat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Tadi sudah, kok Yusuf sudah, kok Santo sudah. Kenapa? Gimana? Oh, Cie ini katanya ada cerita. Cie ini Ko Hitam ada cerita. Ko Hitam. Gimana Ko Hitam ada cerita apa? Ko Hitam ya. Kalau saya sih bukannya Ko Hitam lah ya, ngomong saya aja. Kalau saya sih di tengah-tengah masa pandemi begini, saya juga cuma bisa berdoa karena ya seperti yang tadi saya bilang, ya dirumahkan juga nggak digaji gitu, nggak dibayar gitu. Jadi seperti kayak buruh harian ya, tapi puji Tuhan sih berbulan-bulan ya Tuhan pelihara gitu. Tapi ya kalau dibilang sedih pasti sedih gitu, tapi ya saya percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti ada sama saya, sama keluarga saya. Itu aja sih yang saya doain tiap hari gitu, untuk saya, untuk keluarga gitu. Semua saya serahin sama Tuhan ya, puji Tuhan, Tuhan pelihara sampai hari ini. Itu aja sih katanya. Amin, Ci. Iya. Ngerti sih. Memang serba dilema ya saat sekarang ini ya. Mungkin teman-teman yang ada di luar daerah, saya juga nggak tahu, Bogor atau Pak Adi. Jakarta itu memang sekarang ini dilema ya. Mungkin banyak sekali kantor-kantor juga di WFH kan ya, 100%. Kita pekerjaan-pekerjaan yang non-esensial itu dirumahkan semua. Ya memang serba dilema ya. Maksudnya masuk kantor, kita menghadapi potensi bahaya ya, karena kan satu kantor itu kan banyak ya. Nggak ngantor, sekarang ini juga perusahaan ngambil kebijakan dengan mengefisiensikan biaya ya. Jadi ada yang dipotong gaji, ada yang uang makan atau uang transportnya dihilangkan. Ya saya ngalamin hal-hal seperti itu ya. Jadi memang tidak mudah, tapi saya percaya kalau memang ini juga berlaku buat teman-teman ya, sahabat-sahabatnya. Kalau memang juga ada hal-hal yang memang perlu untuk kita bantu ya, mungkin jangan segan ya untuk sama-sama untuk share aja, karena saya percaya maksudnya kita masih bisa ya saling menopang gitu. Buat saya sih seperti itu ya, karena di kantor banyak yang hal-hal yang seperti itu terjadi. Memang kita nggak bisa nolong banyak, tapi kita bisa bantu ringanin gitu dengan mengirimkan makanan, obat-obatan. Kayak teman saya kemarin yang ada isoman di Depok gitu ya. Saya nggak bisa bantu banyak. Saya cuma bilang ya udah kamu kirimin alamat, registrasi ya, dapat paket isoman gitu selama 10 hari kurang lebih, dapat makan sama dapat obat-obatan. Mungkin buat teman-teman di sini juga jangan ragu ya, maksudnya kayak Pak Adi gitu ya, mungkin Pak saya dukung doa, ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya memang Pak saya dukung ada perlu ini ya, mungkin nggak apa-apa, mungkin kita juga nggak bisa kasih full atau apa, tapi minimal kan kita bisa berkontribusi apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa bagikan, kita akan coba upayakan gitu ya. Ini GICT sebenarnya esensinya bukannya ritual gitu, ketemu online gitu, enggak gitu. Ini ada sebuah wadah untuk kita sama-sama saling belajar gitu, saling peduli, saling
menerapkan apa yang dikatakan firman kayak tadi gitu ya. Gimana orang kalau terpuruk itu jangan tinggal dalam kesedihan. Nggak gampang ya. Saya percaya tuh yang Civa ngomong itu mungkin agak sedikit sentimental, tapi menurut saya itu hal-hal yang memang real gitu. Nggak mudah gitu. Orang yang menjalani misalnya jangan tinggal dalam kesedihan. Apalagi hari-hari ini saya lihat banyak sekali teman-teman saya. Circle-nya makin dikit gitu, makin dekat ya. Mungkin kayak Pastor Charlton gitu ya. Saya lihat juga ada 2 temannya yang paling dekat kerja sama dia, ya rekan kerjanya dipanggil Tuhan. Itu nggak gampang. Itu padahal temen ya, baru temen gitu. Belum keluarga gitu. Kayak saya kemarin paman saya juga bilang sama istri saya, nggak kerasa ya 5 Juli kemarin udah mau hampir 1 bulan gitu beliau dipanggil Tuhan. Istri saya sampai bilang begini, cicinya yang lebih tua, yang maksudnya paman saya itu kan di anak mama saya itu kan urutannya nomor 4. Mama saya nomor 1 sudah almarhum mama saya punya adik yang nomor 2. Nomor 2 itu sakitnya sama persis kayak mama saya, hampir bisa dikatakan karena komplikasi diabetes itu jantung, mata, ya sampai ke syaraf kaki gitu ya. Kaki sampai sempat sudah dipotong gitu ya. Teman-teman tahu ya, kalau udah diabetes akut itu seperti itu. Dia itu kerjanya cuman duduk dan tiduran. Ya. Malah orang berpikir tahun 2017 saya sempat doakan sampai 2018 orang udah give up gitu. Semua saudaranya udah give up. Pengobatan itu sudah hampir habis 1,2 M. Ya, di Singapura itu kalau nggak salah masuk ICU itu 2 minggu sampai 3 minggu ICU di Singapura. Sampai habis-habisan udah berkata no hope gitu. Tapi yang katanya no hope ketika kita berdoa ternyata ada hope gitu. Sampai pada waktunya dia pulang ke Indonesia, dia terima Tuhan, puji Tuhan gitu ya. Karena tante saya ini yang nomor 2 orang yang paling vokal gitu ya, paling nyaring juga untuk yang nggak percaya ya. Tapi dengan kondisi seperti ini banyak yang keluarga saya mengatakan, yang paman saya nomor 4 apalagi gitu ya, mengatakan bahwa ini nggak ada ininya lah, nggak mungkin lama gitu. Tahun 2017 sakit loh teman-teman, komplikasi, bolak-balik rumah sakit sampai sudah tidak ada biaya. 2019 kemarin tuh benar-benar nggak ada biaya sama sekali, remote jadinya. Jadi konsultasinya lewat online. Tapi kita melihat bahwa tahun 2021 itu sama 2020 itu menjadi sebuah hal yang kadang-kadang surprisingly aneh gitu ya. Yang kita pikir masih muda, lebih sehat, lebih seger, tapi ternyata dipanggil Tuhan lebih awal. Gitu. Makanya saya bilang sama istri saya, hari-hari ini kita nggak pernah bisa menebak. Kita ini seperti di dalam sebuah antrian yang nomornya acak gitu. Kalau teman-teman kan mungkin kalau pernah ke dokter kan ada ngantrinya kan urut ya, 1, habis itu 2, 3 gitu ya, dipanggil kan ke dokter gitu. Nah ini sama nih, sama kayak seperti itu. Cuman antriannya bedanya adalah ngacak gitu. Bisa nomor 90 gitu ya. Nanti totonya nomor 5 gitu. Jadi saya ketika menyadari paman saya meninggal itu satu hal yang saya keluar itu, saya hanya mengatakan bahwa saya sedihnya cuma satu itu, paman saya itu nggak mau terima Tuhan ya. Sampai waktu terakhir-terakhirnya pun masih menganggap gua asuransi aja katanya nggak beli, apalagi Tuhan gitu loh. Jadi sampai begitunya gitu. Ya saya akuin lah, dari antara 6 bersaudara mama saya itu mungkin karena dia punya uang paling banyak gitu ya. Jadi dia berpikir uang bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi sekali lagi teman-teman, saya cuman sekaligus sharing juga karena banyak ya teman-teman kita yang terpapar COVID dan lain sebagainya. Kita juga perlu untuk sama-sama waspada ya, seperti tadi Ko Santo bilang, kita tetap perlu waspada, apalagi teman-teman yang masih bekerja di luar. Kalau ada yang privilege ya kerja di rumah, ya puji Tuhan ya, jangan juga jangan juga kita tuh menjadi orang yang selebor lah, orang bilang gitu ya. Untuk sama-sama kita jaga prokes dan jaga juga kesehatan ya, yang bekerja teman-teman
Dan jangan apa ya, jangan bandel gitu ya kayak Pak Hendri gitu, nggak percaya. Wah, kalau kena dulu nggak enak ya. Saya bilang mungkin saya yang nggak pernah kena aja, saya dengerin kesaksian teman saya sesek, sakit kayak ditindih. Mungkin nanti Pastor Charlton juga bisa cerita, tuh saya juga nggak tahu ya. Ajaib sih kalau yang kasusnya Pastor Charlton, karena dia pernah ngomong katanya COVID katanya nggak menyerang orang gemuk gitu. Jadi dia orang gemuk pertama nih yang mestinya kasih kesaksian gitu. Bukan COVID yang nggak nyerang orang gemuk. Orang gemuk itu nggak pakai narkoba. Oh, salah. Iya. Salah dong. Iya. Teman saya itu seorang pendeta namanya Jesse Lantang. Itu tiap hari main sepeda itu sampai 40-50 kilo setiap hampir setiap hari. Lalu sebulan yang lalu kena COVID. Bayangkan badan yang sebegitu fitnya, sebegitu hebatnya itu berdiri 2 menit aja tuh nggak sanggup karena COVID. Sampai saturasinya itu turun sampai di bawah 85, jadi 84 atau berapa, benar-benar tersiksa. Jadi ya COVID ini benar-benar memang menyiksa ya, jadi kita harus hati-hati. Tapi ya firman Tuhan itu ya dan amin, bahwa memang dalam bahasanya sih katakan bahwa our days, even our hair is numbered, katanya. Bahwa hidup kita, hari-hari dalam kehidupan kita, bahkan sampai rambut di kepala kita itu sudah di-numbered, sudah dihitung sama Tuhan. Jadi sudah ada angka untuk kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita itu dalam hari-hari yang Tuhan berikan kesempatan ini malah kita itu main-main. Jadi kita harus baik-baiklah dalam hidup ini. Semua orang itu kan ada ada garis start, tapi juga ada garis finish kan. Ada waktu mulai, tapi juga ada waktu selesai. Jangan sampai di dalamnya kita nggak berfungsi. Jadi jangan pernah khawatir kalau hidup kita itu nggak punya jabatan, nggak punya kemewahan, nggak punya kehormatan dari orang. Yang penting fungsinya. Kalau fungsinya udah bagus ya Tuhan berkenanlah atas hidup kita. Nggak harus jadi menteri dulu baru Tuhan hormat sama kita, ya enggak juga. Yang penting fungsinya ya. Kalau kita berfungsi dengan baik kan puji Tuhan. Tuhan baik buat kita. Gitu. Makanya dalam kehidupan kekristenan kita itu jangan berhenti di kata benda. Kalau yang rema yang saya dapatkan dari khotbahnya Pak Paulus Eko kemarin itu adalah jangan berhenti di belief tapi ke trust. Jangan berhenti di kata benda tapi jadi kata kerja gitu. Kita itu kan belajar firman tiap minggu ya. 52 kali dalam setahun kita dengar firman. Kalau kita satu minggu hanya dengarkan satu firman saja. Itu kan udah banyak tuh yang masuk perbendaharaan firman, kalimat-kalimat, kutipan, wah, khotbah-khotbah luar biasa. Itu kan jadi tabungan ya, tabungan data di kepala kita. Cuman itu nggak akan jadi kehidupan iman yang baik kalau berhenti hanya di kata benda saja di pikiran kita. Harus kita ubah menjadi kata kerja. Makanya belief itu kan kata benda tuh, percaya. Tapi begitu jadi trust itu sudah nggak hanya percaya saja, tapi mempercayakan. Nah, kan bagus. Jadi berhenti di percaya, mulai mempercayakan. Nah, jadi seperti itu. Jangan hanya berhenti di punya iman, tapi mulai mengimani. Jangan punya harapan saja, tapi mulai meletakkan harapan kita pada Tuhan. Ya kurang lebih seperti itu, Pastor Fendi, supaya kita semua jadi makin baik dari sebelumnya. Oke, luar biasa ya, tambahan tema yang luar biasa dari Pastor Charlton. Saya nggak sampai kepikiran benda ke kerja, kata kerja. Memang orang yang ngeliatin dan nyatetin itu biasanya dapat sesuatu yang lebih, privilege yang lebih. Mau tukeran, Pastor Fendi? Memang orang gemuk itu beda. Saya tidak mau, saya mau kurus, saya nggak mau gemuk.
Kurang asem, kurang asem. Oke, sebelum saya kasih ke Pagem, saya mau kasih satu kesempatan lagi nih ke teman kita, Ibu Tri. Ya, minggu kemarin soalnya nggak ada. Oke, halo. Shalom, Bu Tri. Bu Tri bisa di-unmute. Shalom teman-teman. Ya, selamat malam, Sebelumnya Bu Tri. Ya, gimana, Bu Tri? Sebelumnya minta maaf dulu karena memang dalam bulan kemarin sebulan full saya nggak ikut ibadah GIC. Karena ya sekali lagi saya minta maaf nggak ada pemberitahuan karena saya sakit. Saya sakit. Oh, gitu. Iya, dari seminggu saya demam. Ya kayak yang teman-teman ceritain itu kan, tanda-tandanya udah mengarah ke sana sih sebenarnya. Terus seminggu lebih saya antigen sendiri mandiri di rumah, hasilnya negatif. Puji Tuhan, tapi terus belakangan semakin penciuman tuh semakin nggak ada. Tapi saya punya iman yang besar. Saya mengimani kalau Tuhan itu ada, mujizat Tuhan masih ada. Saya tetap terus berdoa sama Tuhan tiap malam, tapi dengan berusaha, nggak cuma berdoa doang. Saya nyium-nyiumin segala macam kayak minyak kayu putih, kayak masak air panas, uapnya saya cium. Terus sambil berseru sama Tuhan, Tuhan tolong kembalikan indera penciuman saya. Dalam nama Yesus, saya pokoknya terus berdoa seperti itu, dalam 3 hari hilang. Saya langsung normal, bisa mencium. Dan saya bawa ke puskesmas, saya berobat, dikasih obat, terus Senin suruh kontrol. Pada waktu itu saya Jumat berobat. Minggu yang kedua itu, saya nggak ikut GIC lagi. Terus hari Senin saya kontrol, saya di situ berkumpul dengan pasien yang full musik, batuknya macam-macam model batuk, ada semua di situ. Saya pakai masker sampai 23. Saya diantri anak saya 2 kan, Risma sama Putri. Itu mereka juga udah parno berdua itu. Ada di sono banyak orang juga geser lagi, sono pindah aja, sono Bu, sini penuh. Nah, terus saya kan mau pengen swab PCR karena kan antigen di rumah udah negatif. Tapi puskesmas bilang nggak perlu Bu, Ibu nggak ada arah ke sana. Tapi pada waktu saya berobat itu saya memang ditanya sama dokternya, cirinya apa Bu, apa yang dirasain katanya. Saya demam, terus batuk sama hilang penciuman. Jadi terus kasih obat, Senin kontrol, tapi udah sembuh itu saya kontrol ke rumah sakit, ke puskesmas. Terus tapi itu ponakan saya yang perawat di Pondok Indah tetap dia bersikeras bawa saya swab PCR yang kedua mandiri karena puskesmas nggak ngasih kan. Saturasi saya di puskesmas juga 98, makanya mereka nggak ngasih, nggak ada ke situ Bu katanya. Akhirnya saya swab mandiri PCR, hasilnya puji Tuhan juga negatif, 2 kali negatif. Dari itu saya merasa sampai sekarang masih nggak percaya pekerjaan Tuhan atas diri saya. Sedangkan saya juga berdoa, saya suruh bentengi. Ya kita bukannya mencoba Tuhan, nyuruh-nyuruh Tuhan, enggak. Cuman saya berdoa minta belas kasihan Tuhan supaya bentengi dengan anak saya. Kalau saya memang positif, ya jauhkan mereka dari penyakit. Jadi nanti kalau umpamanya positif semua kan repot satu rumah. Tapi puji Tuhan anak-anak nggak kena. Jadi memang mungkin saya cuman sakit flu biasa, tapi sempat curiga juga karena hilang penciuman itu. Yang di situ yang dibikin mereka itu curiga. Makanya sampai sekarang ini sebenarnya tadi siang saya itu pusing kayak biasalah perempuan penyakitnya pusing sebelah gitu ya, kayak migrain gitu kan. Tapi saya punya niat pokoknya aku nanti harus ikut GIC, udah lama nggak ikut. Tuhan pokoknya kuatkan, mampukan saya nanti harus ikut GIC. Tapi puji Tuhan sekarang ikut GIC nggak ada rasa pusing, udah hilang sama sekali kan. Tapi juga memang minum obat, nggak cuman berdoa, punya iman, tapi harus ada tindakan gitu kan. Makanya sekarang sudah bisa ikut GIC. Ya puji Tuhan, saya minta maaf nggak kabari Pak Gembala, Pak Pastor Wendy, karena seharusnya kan kita kabari biar sama-sama saling menopang, mendoakan. Tapi puji Tuhan lah, Tuhan sudah lebih tahu dan dia sudah bekerja nyata buat kami dan keluarga kami. Dan sekarang puji Tuhan juga, saya sudah buka warung lagi seperti dulu. Jadi bisa untuk menambah pemasukan perekonomian rumah, kebutuhan rumah gitu.
Amin. Itu aja kesaksian dari saya sih. Amin, puji Tuhan. Wah, 2 minggu nggak ikut GIC, banyak cerita dan luar biasa ya bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Putri. Ya, saya berdoa Putri tetap sehat ya, tetap kuat, diberkatin, dipulihkan ya. Semua apa yang jadi cita-citanya Putri tahun ini didengar dan dijawab Tuhan. Oke, silakan Pak Gembala untuk penutup, silakan. Oke, thank you Pastor Fendi. Teman-teman, jadi tentang yang saya sampaikan melalui khotbah, saya sebetulnya hanya mau mengajarkan 2 hal tentang inovasi ini. Kenapa dibutuhkan inovasi? Karena kan ada persoalan, ya kan? Nah, menghadapi persoalan itu perlu 2 hal. Yang pertama, yaitu kalau kita sudah tidak sanggup, ya seperti Musa, sebenarnya kan menghadapi orang Amalek itu kan jumlahnya pun sudah tidak mungkin orang Israel bisa memenangkan pertempuran itu, ya kan? Tapi yang dikerjakan oleh Musa itu dia lakukan 2 hal. Pertama, dia berinovasi dengan cara dia mencari Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, dia memang bergerak, berperang. Dia menyuruh Yosua untuk berperang. Jadi 2 hal ini penting perlu kita kerjakan dalam menghadapi masa-masa sukar seperti ini ya. Karena kalau tidak, kita hanya mengandalkan doa saja. Alkitab juga berkata bahwa iman tanpa perbuatan itu kosong, mati ya. Tetapi kita juga tidak bisa hanya bergerak saja dan kita berkata pokoknya ya aku yang penting saya maju dulu ya, tanpa kekuatan yang datang dari Tuhan ya kita akan terpuruk gitu ya. Apalagi menghadapi pandemi seperti ini. Kalau tadi Putri bilang ya 2 minggu terus kehilangan penciuman, ada banyak yang seperti itu ya teman-teman ya. Ya bersyukur Putri disembuhkan Tuhan, Henry Giovanni disembuhkan Tuhan, ya Pastor Shelton disembuhkan Tuhan, termasuk adik saya Wansin dan Esther. Wansinya tidak kenapa-kenapa, ya hilang penciuman, tetapi dia isoman di rumah, tetapi Esthernya masuk rumah sakit gitu ya. Nah kalau bayar sendiri itu 60 juta itu, nggak main-main duitnya siapa, tapi ya puji Tuhan seperti Kohitem ya, akhirnya Kemenkes yang ngebayarin gitu. Nah, tapi ya tetap sempat takut juga karena saturasi oksigennya itu 68, 78, 68, 78 gitu. Sesak nafas, sudah sembuh dari COVID, sampai hari ini jalan itu tidak bisa lari begitu saja. Jalan berapa langkah gitu masih ngos-ngosan karena paru-parunya sudah terlanjur kena. Ya. Nah, tapi gini, 2 hal tadi saya berkata bahwa tidak hanya kita beriman. Iman itu apa ya? Tadi Pastor Rudi katanya nulis ya di Facebook, Pak Santo tadi bilang. Ya iman itu sebetulnya kan ya ada 2 hal ya, iman pasif dan iman aktif ya. Iman pasif itu pokoknya aku percaya gitu ya. Hanya percaya saja selesai, bukan. Tapi iman itu dasarnya dari firman. Kalau kita sudah menyimpan firman itu di dalam hati kita, maka waktu kita menghadapi persoalan, maka firman ini akan menuntun kita pada satu jalan keluar. Nah, ini yang kita ikuti jalan keluarnya ini. Bukan pokoknya lagi, tetapi menyerahkan hidup kita. Ya, dengan Tuhan saya yakin percaya dalam nama Yesus. Seperti Putri, kalau saya lihat Putri seperti itu ya, itu kalau terjadi pada saya sudah parno, Bu. Ya. Tapi karena saya tahu ya tentang ilmu kesehatan, mungkin dibanding dengan teman-teman, saya lebih tahu karena kan saya sekolahnya di situ. Nah, mungkin saya akan sangat parno gitu. Tapi karena ya tidak takut, lalu hati yang gembira adalah obat, sehingga ya ini iman yang aktif, bukan iman yang pasif lagi, ya kan? Bukan pokoknya, tetapi ada dasarnya. Gitu. Dasarnya yaitu diserahkan semua kepada Tuhan, lalu ingat akan firman, sehingga yang seharusnya positif pada waktu di PCR ya hasilnya juga negatif. Swab antigen negatif ya belum tentu PCR-nya negatif, bisa juga PCR-nya positif. Nah, tapi gini, kita jangan ketakutan juga menghadapi hari-hari seperti ini ya. Karena PCR positif itu bisa juga terjadi ketika kita flu berat. Ya. Flu berat gitu ya. Itu bisa positif, tapi belum tentu kena virus, belum tentu kena COVID. Jadi juga jangan terlalu takut. Lalu ada bisa kehilangan penciuman, kehilangan indera perasa gitu.
Nah, itu bersyukur, ya itu artinya Anda kena varian yang tidak mematikan, ya. Yang sangat mematikan itu kalau betul-betul pure delta, bahkan sekarang delta plus, ya. Itu tidak pakai kehilangan penciuman, tidak pakai kehilangan indera pengecap. Flu demam sedikit bablas, biasanya 2-3 hari selesai. Gitu, antriannya dipercepat itu ya. Gitu. Jadi ya bersyukur gitu kalau masih kehilangan penciuman, kehilangan nggak bisa kecap, semuanya hambar gitu. Nah, itu harus mengucap syukur. Artinya kalau ditangani dengan baik, segera akan recovery. Gitu. Di samping kita mengerjakan imannya tentang tadi 2 hal. Jadi seperti Yosua disuruh perang, lalu Musanya naik ke atas gunung, ya dia mengangkat tangan. Jadi 2 hal ini, inovasi itu harus dikerjakan 2 jurusan. Tidak bisa pokoknya aku beriman lalu diam saja, atau aku bekerja tanpa iman, aku bergerak tanpa iman. Anjur-anjuran akan jatuh dalam keterpurukan. Iman tok tanpa pergerakan apapun juga terpuruk, ya kan? Tapi berjuang saja tanpa iman juga tambah terpuruk, gitu ya. Nah, 2 hal ini dikerjakan. Tuhan tuh ngajari kita tuh seperti itu. Nah, mujizat, kalau kita minta nama Tuhan mujizat, terjadi kalau kita sudah tidak sanggup. Musa itu melihat dihitung jumlah penduduknya atau tentaranya dengan tentara orang Amalek nggak imbang. Tentara orang Amalek itu di sini. Banyak Israel mungkin di sini. Bilangan jumlahnya itu sudah tidak mungkin menang. Makanya dia naik ke gunung menyerahkan kepada Tuhan. Nah, waktu dia angkat tangan, Tuhan turun tangan, membantu persoalannya orang Israel, dan peperangan itu dimenangkan. Saya berdoa supaya malam hari ini, ya walaupun kita ada dalam situasi yang sulit ya, saya juga melihat, mengamati beberapa teman yang dalam minggu-minggu ini, ya untung bukan jemaat kita, ya mau makan aja susah, lalu kontrakan sudah habis dan tidak bisa jualan normal seperti itu. Ya saya tidak bisa lalu memberikan uang begitu saja. Ya di samping kita juga harus bertahan. Ya karena sepertinya kita ini harus betul-betul ya bukan tidak memperhatikan orang lain, tetapi kita harus pakai hikmat. Sempat saya nggak pakai hikmat sampai habis semuanya begitu ya. Maksudnya tidak ada perbendaharaan, tapi untung Tuhan tahu. Ya lalu Tuhan pulihkan lagi gitu. Nah, maksudnya gini, kita tetap harus pakai hikmat supaya paling tidak gitu kita sehat. Nah, kalau kita sehat, kita bisa nolong orang lain. Kalau toh memang kita tidak bisa nolong dalam situasi apapun, doakan mereka. Ya. Doakan mereka. Mungkin dalam minggu kemarin ya, minggu kemarin itu peak level betul-betul saya doain orang itu banyak banget, luar biasa. Satu begitu. Banyak juga yang saya juga heran ya, padahal saya doanya itu kadang-kadang lupa namanya, gitu ya. Ya ini minta ini Pak, doakan sembuh juga. Ya seperti Putri tadi, 3 hari dia WA saya, telepon saya, Pastor terima kasih, sudah sembuh, sudah bisa mencium, ya sudah bisa berasa. Saya coba pakai cabai, ya cabai ya pasti ya pedas gitu. Lah kalau yang lain bisa Pastor, ya saya sudah bisa makan pecel gitu. Wah luar biasa, saya ini sampai geleng-geleng loh. Sebagai seorang medis saya geleng-geleng. Kok bisa ya? Menurut saya ini agak aneh juga ya. Jadi memang disitulah waktu kita tidak punya apa-apa, waktu kita sudah tidak sanggup, cuma bawang putih loh di mood gitu. Dia mau kunyah nggak berani, ya. Cuma di mood gitu bawang putihnya itu bisa menyembuhkan dia. Air putih yang saya selalu ngomong, mari angkat air putih, ya doakan dalam nama Yesus. Amin. Minum ya, minum gitu ya. Itu nggak sampai 2 jam telepon saya, Pastor, sudah bisa makan es krim. Hah? Kena corona makan es krim. Nah, tadi ada es krim lewat di depan rumah, saya coba, saya beli. Sakarep pula saya bilang. Ya sudah, terus bisa Pastor. Sudah bisa ini. Apa namanya? Rasa vanila sudah bisa. Saya ini kadang-kadang juga bingung ya. Bingungnya tuh ya bukan bingung terlalu kebingungan, enggak. Memang itulah mujizat. Jadi jangan takut, Tuhan terus akan tuntun kita. Juga jangan terlalu, kita kan banyak sekali di medsos itu ya, di khotbah-khotbah, di banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang nakut-nakuti.
kiamat, tanda-tanda akhir zaman, ya pre-tabulasi tribulation, ya, lalu post tribulation, diangkat atau tidak sebelum masa masa kesulitan besar itu anak-anak Tuhan nanti diangkat. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang ngomong nanti kita sama-sama semua masuk antikris. Ada yang percaya juga, ada yang tidak. Bagi saya itu begini, wong kita ini anak ya. Nah, dia tuh datang ke dunia ini kan menebus kita. Dan barang siapa percaya, kita diberi kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Ya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau Allahnya dalam Yesus Kristus itu datang kepada kita, dan kita itu adalah anak, Bapak kita datang kepada kita, lalu Bapak kita menghakimi kita, kan aneh, lucu menurut saya, ya kan? Nah, jadi para teolog-teolog ini ada Pastor Charlton, ya kalau berdebat tentang akhir zaman nggak ada selesainya. Itu bukan diperdebatkan. Iman yang tadi sudah banyak disaksikan itu harus dipraktekkan. Imani saja bahwa ini apapun, mau tanda kayak mau apa ya sudahlah. Yang penting kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dia menjemput kita, ya, bukan menghakimi. Banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, kalau kita tidak ngerti itu, kita akan jatuh dalam keterpurukan. Terpuruk iman, takut, goyah, ya, vaksin. Kemarin ada tayangan dari Papua, ya, dari GPDI atau dari gereja apa itu. Bakar masker, dia bilang nggak percaya sama COVID, nggak percaya sama vaksin. Makanya saya pakai ini loh, harta tahta vaksin. Ya, harta tahta itu nggak ada apa-apanya. Uang itu nggak ada apa-apanya kalau nggak pakai yang ini, yang terakhir ini. Ya, itu pun masih kena kadang-kadang. Tapi paling tidak kalau ditangani dengan awal gitu ya, pasti ada pertolongan. Kecuali komorbid ya. Jadi gitu ya teman-teman. Saya hanya menggarisbawahi, jangan takut. Tetap kita berjuang. Ini perjuangan. Ini benar-benar kita hidup dalam zaman-zaman perjuangan. Ya, berjuang. Saya tidak berasa loh. Jadi saya di rumah ini dengan istri itu ternyata sudah 7 minggu. Bayangin. 7 minggu saya di rumah. Tiap hari ngeliat muka istri saya ngeliat muka saya ngeliat mukanya Mami, mukanya Sinyo, mukanya Jolin, itu aja muter, keluar sebentar malas mobil, masuk lagi. Enak juga ya. Tapi saya nikmati aja. Kalau memang itu caranya Tuhan untuk saya banyak belajar dari keadaan ini, banyak belajar untuk baca firman Tuhan, ya kenapa saya sia-siakan. Ya, jadi supaya kita tidak terpuruk, mari kita belajar dari keadaan ini. Juga jangan terlalu takut. Kita ya anak Tuhan. Ya, jangan memikirkan bagaimana cara kita mati. Mati itu ada yang kena COVID, mati, ya biarin aja. Kan gitu. Ada yang tidur nggak bangun, seperti Iva tadi. Bilang, Tuhan kalau saya nggak bangun gimana? Itu enak, Iva, saya juga pengen gitu. Ya, berdoa dulu, Tuhan lindungi saya. Terus, amin. Terus tidur, terus nggak bangun. Enak itu, nggak nyusahin orang. Maksud saya dan maksudnya Iva, tapi kan Tuhan punya maksud yang lain. Nah, kita tidak usah memikirkan itu, yang perlu kita pikirkan gimana waktu kita hidup ini, apakah kita masih punya iman, apakah kita masih berharap kepada Tuhan. Iman bukan main-main, iman bukan pada kebimbangan dan ketakutan. Iman plus kebimbangan menghasilkan kesia-siaan. Iman plus ketidaktakutan menghasilkan berkat. Kan gitu. Tinggal milih yang mana. Gitu ya. Jadi pesan terakhir saya, bukan setelah ini saya akan rapture, bukan. Tapi dalam pertemuan ini, ya jangan terlalu jumawa juga jangan terlalu takut. Ya, dengan pengajaran-pengajaran apapun, kembali kepada Alkitab. Karena banyak sekali nubuatan, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah. Lalu saya renungkan begini. Kok hamba-hamba Tuhan kok begitu ya? Jadi maksudnya cara menyampaikan firman ini sering nakut-nakuti, sering membuat intimidasi gitu ya. Ya, kita harus kembali bahwa kita ini anak, Tuhan itu Bapak. Nah, kalau sudah ngerti ini, Bapak datang jemput anak, selesai, sudah, gitu aja. Ya, jadi nggak usah terlalu takut. Yang penting tadi suara ada nyok. Yang penting kita banyak berdoa, lalu jadi berkat bagi orang lain,
gitu ya. Dan oh iya, ada info nanti kita doakan. Pastor Ari, David Ari dan istrinya positif ya. Bukan istrinya positif hamil, bukan, tapi Pastor David Ari dan istrinya positif corona gitu. Tapi puji Tuhan, Pastor Ari kayaknya OTG dan Tika sempat sedikit hilang penciuman, hilang rasa, tapi sudah kembali lagi. Puji Tuhan gitu ya. Anak-anak Tuhan pasti dilindungi Tuhan kok. Amin. Amin. Gitu aja saya kira tambahan saya, yang saya bingung karena saya ini sukacita sekali banyak teman-teman yang merasakan Tuhan itu menolong ya. Banyak yang dijamah Tuhan itu, jadi saya itu saking senengnya gitu ya, ngelihat Pastor Charlton disembuhkan, Hendrik Giovanni disembuhkan ya. Itu ada Ibu Ani. Ibu Ani gimana Bu Ani? Baik. Gimana? Sehat semua, Bu Ani? Sehat Pak, cuman ada yang demam-demam dikit gitulah. Siapa yang demam? Luis, Sasa. Oh gitu? Iya. Oh, ya sudah. Kalau memang ada waktu untuk cek ke ke puskesmas, cek aja. Tapi kalau nggak ada, doa saja dalam nama Yesus. Pak Santo, Pak Henry, ya, Pak Adi Suyadi, anak-anaknya disembuhkan Tuhan. Saya percaya kita pun juga disembuhkan Tuhan. Yang penting mau makan, Bu. Banyak makan enggak apa-apa. Gitu ya. Banyak makan, banyak minum enggak masalah, tapi yang penting yang diminum harus air, jangan alkohol apa gitu. Kemarin ada yang ngomong sama saya, "Pastor, boleh enggak? Maaf ini dari Manado ya. Boleh enggak untuk mematikan virus itu saya minum cap tikus," katanya. Nah, saya bilang kalau 1 sendok boleh. Saya sudah terlanjur minum 3 botol, Pastor. Walah, nah itu bukan karena kena ini tuh mau mabuk namanya gitu. Jadi yang penting air anget, Bu. Ya, air anget. Ya, terus makan. Nah, ini kan kalau di sekitar kita ini banyak orang jual nanas ya, teman-teman ya. Nanas itu vitamin C-nya tinggi banget. Murah ya. Vitamin C-nya tinggi banget. Makan aja tiap hari ya. Soalnya kalau kita selalu makan vitamin juga kadang-kadang efek ke tubuh itu kurang bagus. Mendingan pakai makan pisang, lalu makan buah-buahan gitu. Ya, itu untuk mendukung masukan vitamin ke dalam tubuh kita. Ya Bu Ani ya? Iya Pak. Pak Lewi nggak apa-apa? Dia aman Pak. Aman. Dia di lantai atas soalnya ya, jadi aman. Yang lain pada di bawah gitu. Oh iya, dia di bawah kayaknya. Ya udah gitu aja, Pastor Fendi. Kita nanti doa buat Pastor Ari dan Tika istrinya. Juga ada ibu yang sering di Miracle is Free, Ibu Anita. Itu juga masuk rumah sakit di Solo, rumah sakit Dr. Un. Kalau dulu namanya rumah sakit kandang sapi. Saya suruh ganti kandang kebo, nggak mau. Jadi namanya tetap kandang sapi. Dia kena bukan COVID tetapi kena serangan jantung ya. Kita nanti juga berdoa. Mungkin ada teman-teman yang perlu didoakan, keluarganya, kenalannya, saya catat dulu. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ingat itu. Siapa yang mungkin sakit, perlu pertolongan? Wah, biasa loh teman-teman. Banyak yang dilawat Tuhan. Banyak yang sakit tapi juga banyak yang sembuh gitu. Saya mau minta didoakan, Pak. Apa, Pastor Charlton? Didoakan tentang apa? Lagi masa transisi, jadi teman saya harus mutasi untuk menjadi pengawas regional untuk Asia Tenggara. Untuk yayasan, Pak. Untuk yayasan. Nah, untuk posisi di Direktur Nasional itu dia mau serahkan ke saya karena memang profil pelayanannya mirip. Nah, ini memang kesempatan baik, jadi bisa berkontribusi lebih besar untuk kerajaan Allah karena memang kapasitasnya besar, juga bisa
bisa berbagi lebih baik lagi, tapi memang untuk itu ya perlu banyak penyesuaian dan perlu banyak persiapan yang dilakukan karena berhubungan dengan orang banyak ya. Jadi tolong didoakan karena terus terang saya sudah 2 minggu ini bergumul untuk hal ini dan memang Tuhan sudah bicara banyak juga. Tuhan itu bicara banyak dengan saya tidak hanya melalui khotbah-khotbah. Bahkan lagi nonton Netflix aja Tuhan bisa bicara. Saya sampai nangis. Benar-benar Tuhan bicara bahwa seperti ini loh maunya saya, seperti ini maunya saya. Jadi doakan kalau memang ini kehendak Tuhan, saya akan pindah dan menjadi national director. Tentunya mimpin tim yang lumayan dan berhubungan juga dengan banyak orang. Jadi beban ini tolong dibantu didoakan supaya Tuhan campur tangan Pak Polseko, Pak Gembala. Siap. Terima kasih banyak. Kalau tadi waktu Anda ngomong, Tuhan juga ngomong dalam hati saya, terima saja. Gitu. Terima saja. Ini doa hanya doa pernyataan untuk bukan berdoa bagaimana minta jawaban. Jawabannya sudah ada di tanganmu dan tinggal ngomong sama Tuhan, ya Tuhan aku percaya, dan kita nanti doakan untuk doa pengurapan saja. Itu Pastor Janten. Ya? Amin. Amin. Oke, yang lain teman-teman? Jadi buat teman-teman yang lain jangan ragu kalau memang mau didoakan cepet ya. Maksudnya bisa di-unmute. Ini saya udah buka, bisa minta request doanya. Silakan. Bandung, Daniel Fernando. Ya Pak. Bagaimana? Ada yang didukung doa? Atau doa sendiri? Tidak apa-apa, doa sendiri. Ya Pak, doakan kami Pak, supaya kuat menjalani kehidupan ini Pak. Supaya kuat menjalani kehidupan ini ya. Oke. Ya kalau nggak ada yang didoakan ya hanya ini, ya tidak apa, kita doakan ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi, mungkin ada yang masih mikir-mikir, keluarga boleh, teman boleh, ya. Nggak apa-apa, karena kita harus banyak doa, ya. Pak Pastor. Siapa ini? Henry Pak Pastor. Iya. Minta doa buat mertua saya. Kebetulan mertua saya ini udah ada 8 hari masih lemes sebenarnya. Soalnya kena COVID itu karena gara-gara saya awalnya. Jadi saya merasa bersalah juga. Udah saya berdoa sama anak saya juga. Mungkin doanya kurang. Jadi biar sama pastor sekalian sama yang teman-teman semua di sini yang ada di sini. Namanya siapa Yen? Namanya kalau Indonesia panggilnya Cikiki. Saya kira kamu lupa sama mertua kamu namanya. Enggak, kalau nama Cinanya dia Leo Kinio. Leo Kimyo. Ya sudah Cikiki aja, saya susah. Iya, jadi susah makanya saya Cikiki aja dah. Oke, udah 8 hari ya. Iya. Masih Pastor. Siap. Mari teman-teman kita berdoa. Setelah ini nanti saya serahkan kembali ke Fendi karena kita percaya ya kalau ini sebelum kita doa ya. Kemarin ketemu teman biasa toh IHK itu tempat pelarian terakhir. Ya, saya ulangi. IHK itu tempat pelarian terakhir. Kalau banyak uang, orang banyak lari dari IHK, tapi begitu sudah banyak persoalan, banyak telepon saya, Pastor tolong doakan saya ini itu ya. Gitu saya ngomong sama istri saya. Nah, lalu saya ngomong begini, kalau sudah tidak punya apa-apa begini, saya hanya mau ajarkan untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Jawabnya gini, Pak, kamu ngerti enggak? Setiap malam saya tuh nonton YouTube itu 5-6. 5-6 pendeta, 5-6 judul khotbah, dia bilang. Saya berkata, kalau kamu dengar khotbah itu, Tuhan tidak ketawa-ketawa dari surga gitu ya. Atau kamu nonton YouTube-nya siapa lalu Tuhan ngomong, enggak. Yang Tuhan suka itu hanya satu. Pada waktu kamu memuji dan menyembah Tuhan. Jadi masa-masa sukar seperti ini, di samping kita baca firman, sukalah menyembah. Ya, sukakan Tuhan. Tuhan itu sukanya cuma satu kok, waktu kita memuji menyembah Tuhan. Jumpai dia dalam pujian dan penyembahanmu.
nanti kan kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Itu ya, masa-masa seperti ini tuh di samping baca firman juga pujian penyembahan. Ya porsinya pujian penyembahan itu harus ya 60% ya. Yang lain 40%-nya itu baca firman. Gitu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Anita yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Un Solo karena jantungnya kambuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami, Tuhan jamah, karena dia ada di ICU, dan kami percaya Tuhan akan sembuhkan jantungnya, Tuhan akan operasi jantungnya. Kalau Mama Yeni, Tuhan juga sembuhkan jantungnya. Kami percaya Ibu Anita juga disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil. Kami percaya mujizat terjadi. Untuk Pastor David Ari dan istrinya yang sedang isoman di rumah, Tuhan juga menyembuhkan, sudah bisa mencium, sudah bisa berasa. Terima kasih atas progres yang luar biasa, dan kami percaya dia akan mengalami kekebalan, dia akan mengalami anugerah Tuhan, dan karena kekebalannya dia bisa melayani yang lain, bisa mendoakan yang lain. Dalam nama Yesus, cukupkan yang diperlukan, dan kami percaya virus COVID tidak berkuasa atas dia, sebab roh yang di dalam dia lebih besar daripada virus COVID-nya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami percaya anugerah-Mu melimpah. Berdoa buat Pastor Charlton yang dipercaya Tuhan untuk memimpin sebuah yayasan yang besar, Tuhan. Kami percaya sudah dijawab oleh Tuhan, dan kami berdoa bersama-sama mengurapi beliau walaupun dari jarak jauh, tapi kami percaya biarlah pengurapan yang datang daripada tempat yang maha tinggi, dari surga yang mulia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas Pastor Charlton, memberikan hikmat, akal budi, wibawa ilahi, kecerdasan ilahi juga, dan juga kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan, melengkapi jabatan barunya di sebuah haleluya, pelayanan yang bagus, pelayanan yang membuat dia lebih naik, walaupun tanggung jawabnya besar. Tetapi kami percaya kemampuan Tuhan ada pada dia. Dan terima pengurapan ini membuat Pastor Charlton menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tetap rendah hati, dan Tuhan tetap berkenan kepada beliau. Dalam nama Yesus, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu untuk Pastor Charlton. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berdoa juga buat mertuanya Henry, Cik Kiki, yang sudah 8 hari masih lemes karena terpapar virus. Kami percaya Tuhan, kalau Henry disembuhkan, maka mertuanya juga Engkau sembuhkan. Kami berdoa bersama-sama dalam nama Yesus. Virus COVID dikalahkan oleh daya tahan tubuh daripada Cik Kiki, dan dalam nama Yesus dia jadi sembuh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik. Pastor Daniel yang ada di Bandung bersama dengan keluarga dan jemaat yang ada, berkati semuanya. Pastor Villa yang ada di Bogor, terima kasih untuk istrinya yang sudah baik, sudah sembuh. Kami percaya juga Tuhan, seluruh keluarganya diberkati Tuhan, anaknya diberkati Tuhan, dan pelayanannya juga diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara daripada Pak Daud, yaitu Pak Yusuf dan istri yang malam hari ini ada di ICU di Malang. Kami berdoa juga sembuhkan Tuhan. Kami percaya ada mujizat terjadi. Kami juga berdoa buat Yonatan, anaknya yang juga positif, dan kakaknya juga positif, istri kakaknya positif juga. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dengan cara ajaib. Besok akan dikirim obat dari Jakarta, dan kami percaya melalui anugerah Tuhan, obat ini sarana untuk mendatangkan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada yang belum kami doakan, kami percaya Tuhan sudah mengerti isi hati kami. Kami akan menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan kepada Pastor Fendi. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan Engkau kepala
dan bukan ekor. Engkau ditetapkan untuk terus naik dan tidak pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat engkau berhasil dan beruntung. Terima semua yang terbaik dan anugerah yang sempurna diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, mulai malam hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Foto dulu. Bu Lewi, salam buat Pak Lewi ya. Besok suruh telepon saya, Bu. Atau saya telepon dia, Dek. Foto dulu, semua ditampakkan wajahnya. Masalah, Daniel. Jadi brewok kayak gitu. Oke, saya foto ya. 1, senyum. 2, 3. Sekali lagi. Jempolnya diangkat. Ya. Tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Wah, ada L. Oke, puji Tuhan semua. Terima kasih. Kita sudah bertemu. Kita akan ketemu di acara Kemis ya, Pastor Fendi ya. Dalam acara Miracle is Free nanti kita akan bahas tentang iman ya. Karena iman itu penting hari-hari ini. Apa itu iman? Iman bukan hanya sekedar gitu saja, tapi iman itu betul-betul alat untuk mengangkat kita. Ya, berbeda dengan yang lain. Selamat malam semua. Terima kasih Pastor Fendi, terima kasih Iva. Terima kasih Civa, terima kasih Jenny, Halo Pastor Vila, Pastor Daniel, Pastor Tuhan Yesus Shelter, berkati. Ko Santo, Cinovi, Ko Hendri, Giovanni, Pak Adi, terima kasih malam semuanya. Ciani, Ko Lewi, Cifebe, Ko Rudi, thank you semuanya. Thank you Pak Gembala. Thank you, terima kasih.